Semuanya, kembali lagi bersama saya Maximilian Sudarno, saya dari kelas 11-7. Jadi, di video kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang puisi. Jadi, mari kita simak video berikut. Jadi, yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa, kerinduan, kegelisahan, atau penggangguan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi teman-teman, berikut yaitu ciri-ciri puisi. Nah, untuk membedakan puisi dengan jenis-jenis karya sastra lainnya, kamu bisa memperhatikan dari ciri-ciri puisi berikut ini. Puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Dan yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata dalam puisi sebagai berikut. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau akhir sajak. Rima biasanya berbunyi a atau a b. Ini contoh dalam rimanya. Dan yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Oke nih teman-teman, jadi berikutnya kita masuk dalam tujuan puisi. Puisi memiliki berbagai tujuan yang dapat bervariasi tergantung pada niat penulis dan konteksnya. Guys, berikut beberapa tujuan umum dari puisi. Yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Melalui kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, penulis puisi dapat menyampaikan nuansa dan makna yang mendalam. Ayo, siapa di sini kalau lagi galau sukanya nulis puisi? Hehehe. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Dalam hal ini, puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Kalau kamu baca puisi karya Afrizal Mahna dan Subagio Sastra Wadoyo, mungkin kamu tidak akan langsung menelan mentah-mentah isi puisi yang dibuat oleh mereka, melainkan kamu akan merenungi dengan lebih dalam apa yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut, termaksud apa maksud dari puisi yang mereka buat. Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik. Bahkan Afrizal Mahina membuat puisi digital. Wah, kayak gimana tuh? Coba kamu cari sendiri-sendiri ya. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis puisi. Terdapat beberapa jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Wah, apa tuh bedanya? Nah, balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Sementara itu, romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Contohnya puisi karya Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang menggunakan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya elegi Jakarta, karyanya Ansur Sani. Selanjutnya,
Serenda adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan nyanyian. Selanjutnya, serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya puisi Serenada Biru karya W.S. Rendra. Terakhir, ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal, maupun suatu keadaan. Contohnya puisi yang ditulis oleh Chahril Anwar yang berjudul Diponegoro. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik. Yang ketiga, puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya puisi karya K.H.A. Mustafa Bisri yang berjudul Negeriku. Sementara itu, puisi kritik sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Contohnya puisi yang berjudul Aku Tulis Pamflet ini karya W.S. Rendra. Sekarang kita masuk dalam struktur puisi. Selanjutnya terdapat 4 struktur puisi, yaitu tema, nada, dan suasana, perasaan, serta amanat. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Dan yang terakhir atau yang keempat, amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Teman-teman, itu saja video tentang materi puisi. Dari saya, Maxim Lasdanorau. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.